Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih buat teman-teman semua yang sangat antusias dalam mengikuti program kami. Bagi teman-teman yang belum bertanya, bisa langsung di kolom komentar atau DM Instagram Pramah Riau. Baik, menyikapi hal ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa yang dinamakan dengan vaksinasi ini kan adalah istilah kedokteran, ya, yang mana vaksinasi itu dilakukan dan dibuat dengan metode yang berbeda-beda. Tapi saya setuju dengan penanya tadi bahwa yang pertama sekali menemukan konsep ataupun teori dari vaksinasi ini adalah Ar-Razi, karena ini juga diakui oleh ilmuwan kedokteran barat dalam Ensiklopedia Britannica bahwa Ar-Razi ini yang pertama sekali mampu menjelaskan secara detail tentang penyakit dari cacar, ya, bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya, kemudian bagaimana cara penularannya, lalu bagaimana orang yang pernah terjangkiti oleh cacar ini kemudian menjadi kebal terhadap penyakit cacar berikutnya. Nah, konsep ini, teori ini sudah ada semenjak masa Ar-Razi dan itu diakui. Akan tetapi untuk membuat vaksinasi itu memang waktu berjalan sampai ke tahun 1700-an, ya, yang ditemukan oleh penemu dari barat memang membuat vaksin untuk cacar air, ya, membuat percobaan dari cacar pada sapi, ya, kemudian diekstrak, disuntikkan kepada seorang anak kecil, lalu anak kecil ini menjadi tahan terhadap cacar. Nah, itulah yang dinamakan, yang kemudian menjadi sebuah sistem pembuatan vaksin pada era-era modern. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang teoritis, benar, yang pertama sekali menemukan teori tentang vaksinasi adalah Ar-Razi, tetapi secara faktual sejarah yang pertama sekali membuat vaksin itu memang bukan orang Islam. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa kita jangan menjadi orang yang hanya berkutat di euforia masa lalu. Masa lalu dulu umat Islam berjaya. Masa lalu kedokteran Muslim sangat hebat. Tapi kita lihat kondisi sekarang. Adakah pemuda-pemuda Muslim sekarang, generasi-generasi muda sekarang memiliki visi yang sama seperti para ulama-ulama pada masanya dulu yang memiliki maksud dan tujuan, kalau saya jadi dokter, saya ingin memberikan kontribusi yang besar untuk umat. Nah, ini yang ingin kita tumbuhkan. Jangan hanya terpana dan terpaku pada euforia masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu, kita ingin menatap masa depan. Kita memiliki orang-orang hebat. Umat Islam memiliki orang-orang hebat pada masa lalu, maka kita hendak dan ingin mengembalikan kejayaan itu di masa depan. Maka kepada sahabat dari Pramah, generasi muda, ayo jangan hanya monoton, yuk cari hal-hal terbaru, ya, langsung tingkatkan kualitas kehidupan kalian, pembelajaran kalian agar kembali kejayaan Islam itu di masa yang akan datang. Ini tentang istihalah dan istihlak. Nah, ini kaitannya dengan vaksinasi. Ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Dalam istilah fikih ada yang dinamakan dengan istihalah dan ada yang dinamakan dengan istihlak.
Istihalah itu berasal dari kata istahala yastahilu, yang artinya berubah dari satu hal, satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya, taghayyaru al-hal ilal hal. Maksudnya bagaimana? Apabila ada suatu benda, yang mana benda ini asalnya adalah benda yang halal, kemudian dia berubah bentuknya, berubah zatnya, berubah sifatnya menjadi sesuatu yang haram, maka berubahlah pula hukumnya. Misalnya jus anggur, ya kita semua suka anggur. Jus anggur itu halal karena berasal dari perasan anggur. Tetapi ketika diberikan beberapa zat-zat tambahan, lalu kemudian disimpan untuk beberapa waktu, maka jus anggur tadi berubah menjadi wine, menjadi khamar. Berubahlah dari jus anggur yang halal menjadi wine yang haram. Nah, sebaliknya pun bisa terjadi. Dalam fikih, istihalah ini juga menyebutkan terjadi perubahan dari sesuatu yang haram menjadi halal. Contohnya pada wine tadi ataupun khamar juga. Khamar pada suatu waktu, suatu masa dan pada suatu kesempatan, ketika disimpan dalam waktu yang cukup lama, dia bisa berubah menjadi khil ataupun cuka. Berubah sifatnya, zatnya dari khamar menjadi cuka. Berubah pula hukumnya dari haram menjadi halal. Hanya saja perbedaannya, kalau dalam fikih kita, fikih Syafi'i, istihalah itu boleh terjadi, ya, dari halal menjadi haram apabila prosesnya itu tidak diintervensi dengan sesuatu yang bersifat kimiawi. Artinya, kalaulah misal tadi khamar berubah menjadi cuka itu terjadi secara alami, maka ini halal dalam fikih Syafi'i. Tapi dalam fikih Imam Hanafi, perubahan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan dicampur zat ini dan itu. Selagi ia sudah berubah zatnya, berubah sifatnya, maka berubahlah pula hukumnya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan istihalah. Yang kedua adalah istihlak. Istihlak ini maksudnya adalah melebur. Yang dimaksud dengan melebur ini misalnya, kita memiliki segelas khamar. Segelas khamar ini kita masukkan ke dalam 2 kulah air di kolam yang banyak, kita masukkan ke sana. Air itu tidak berubah menjadi khamar, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, sifatnya tidak berubah. Khamar yang 1 gelas tadi tidak bisa menjadikan 1 kolam itu haram semua, tidak bisa. Tetapi air kolam itu yang kemudian malah merubah khamar yang segelas tadi menjadi zat biasa. Akhirnya khamar yang segelas tadi itu menjadi halal karena sudah tercampur dengan air kolam yang banyak. Nah, itu yang dinamakan dengan istihlak. Nah, kedua istilah ini memang dipakai dalam masalah vaksinasi, karena pada proses awal pembuatan vaksin itu menggunakan media-media yang bersinggungan dengan zat-zat yang haram, seperti zat yang dari babi, ya kan, lemaknya babi itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi perbedaan pandangan para ulama. Ada yang membolehkannya secara mutlak karena melihat hal ini adalah merupakan proses istihlak ataupun istihalah, ya. Ada yang masih bersikukuh ini tak boleh digunakan oleh umat Islam karena secara fikih tadi, kalau ada intervensi kimiawi atau intervensi manusia dalam proses istihalah, maka hukumnya tak berubah. Namun begitu,
kita masih memiliki jalan keluar yang ketiga untuk menghadapi vaksinasi itu. Jalan yang ketiga dinamakan dengan jalan darurat. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dalam kondisi yang sekarang COVID-19 ini masih tinggi penyebarannya, lalu kemudian ada vaksin yang sudah terbukti bisa memberikan antibodi, kekuatan untuk kita berhadapan dengan virus tersebut, maka kita dibolehkan darurat karena belum ada dari mungkin penemuan lain yang bisa menghentikannya. Maka mudah-mudahan hal ini dapat menjawab pertanyaan kita semua dan kita menunggu fatwa dari MUI. Kita tetap merujuk kepada fatwa MUI selaku otoritas yang bertanggung jawab terhadap keagamaan umat Islam di Indonesia. Kalau dari MUI sudah mengeluarkan fatwa dibolehkan, baik itu karena istihalah ataupun istihlak ataupun karena darurat, maka kita ikut melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah melalui tangan-tangan para ulama kita.